yang lalu kita sudah membahas tentang masalah wudhu. Sekarang masuk kepada masalah mandi. Pada masalah mandi ini ada beberapa bab, paling tidak ada 4 masalah yang disampaikan oleh Ibnu Rusdi dalam kitab Bidayah Al-Mujtahid ini. Kalau mandi semua kita sudah paham, karena dari kecil sejak balik, bahkan sebelum balik kita sudah diajarkan bagaimana mandi dan kedudukannya di dalam Islam. Tak mandi tentu tak sah sholat. Nah, yang kita kenal selama ini, mandi itu minimal dengan 2 rukun saja. Berniat, kemudian mengalirkan air ke seluruh tubuh. Nah, dalam kitab ini ada 4 masalah yang dibicarakan. Al-mas'alatul ula, perkara yang pertama adalah persoalan dalkul jism. Dalkul jism itu artinya menyentuhkan tangan ke seluruh tubuh. Apakah saat mandi itu kita harus menyentuhkan tangan kita ke seluruh tubuh, mulai dari kepala sampai ke kaki, bagian depan, bagian samping, bagian belakang, atau cukup dengan mengguyurkan air saja tanpa menyentuhkan tangan kita ke seluruh tubuh. Kita bisa bayangkan kalau seandainya menyentuhkan tangan seluruh tubuh, nah semuanya harus digosok. Tapi kalau sekedar mengalirkan air, 1 tuang, 2 kali tuang mungkin sudah selesai. Yang penting semuanya basah. Nah, ini menjadi persoalan di kalangan para ulama fikih. Di mana letak perbedaan pendapat mereka? Para ulama berbeda pendapat tentang syarat toharah, khususnya berkaitan dengan mandi ini. Persoalan ibrarul yadi ala jami'il jasadi kal hali fi tahrati a'dha'il wudu. Mereka berbeda pendapat apakah harus menyentuhkan tangan kepada seluruh tubuh seperti keadaan saat melakukan wudu. Kalau melakukan wudu kan kita basuh, kita sentuhkan. Itu nama wuslu. Nah, sentuhkan tangan ke muka sambil wudu, kemudian kedua telapak tangan kan begini, kemudian menyapu kepala, kemudian kaki. Nah, itu yang menjadi perbedaan pendapat mereka. Jadi apakah mesti menyentuhkan tangan atau yakfi fiha idhafatul ma'i ala jamil jasad, atau cukup dengan menuangkan air ke seluruh badan tanpa menyentuhkan tangan ke seluruh badan itu. Nah, ini perbedaan pendapat dan masalah yang pertama. Kebanyakan ulama berpendapat anna ifadatal ma'i kafiyatun fi zalik. Ini mayoritas berarti jumhur ulama berpendapat bahwa dalam rangka mandi itu cukup untuk menuangkan air ke seluruh badan saja. Tidak perlu menyentuhkan tangan ke seluruh tubuh. Cukup dengan menuangkan. Tuangkan dari kepala, yang penting semuanya basah. Jangan sampai ada bagian anggota tubuh yang tak basah, termasuk kepala dan ubun-ubun. Lalu Malik dan beberapa muridnya serta Al-Muzani berpendapat, dan Al-Muzani dari ashab Asy-Syafi'i berpendapat annahu in fatal mutatahhiru mawdi' wahdin min jasadihi lam yamurru yaduhu alaihi at-tahharahu lam yakmil ba'd. Nah, ini pendapat dari Imam Malik, kemudian dari Al-Muzani, dari
ulama Syafi'i, kalau seandainya orang yang bersuci itu, dalam hal ini maksudnya orang yang mandi, luput salah satu anggota tubuhnya, tidak dilewati oleh tangan untuk mengusap-usapnya, nah, maka mandinya tidak sempurna. Di sini dikatakan lam yakmil, jadi tidak sempurna. Tapi ini segelintir ulama. Kalau kebanyakan dan jumhur ulama tetap mengatakan sekedar mengalirkan air ke seluruh tubuh, yang penting semua sudah basah, itu sudah cukup. Tapi dalam pendapat Imam Malik Al-Muzani tidak cukup. Mesti tangan ini menggosok, dalam bentuk menggosok semua anggota tubuh. Nah ini ya, tentu kalau orang yang mungkin mandinya lama, mungkin ini mazhabnya ini. Jadi jangan curiga orang yang lama dalam mandinya nabahnya, kenapa ini lama? Rupanya mazhabnya mazhab Maliki. Karena harus digosok semuanya. Kalau yang cepat ya barangkali mazhab jumhur. Karena tidak perlu menyentuh, menggosok tangan ke seluruh tubuh. Kemudian apa sebab perbedaan pendapat mereka? Wasabahu fi ikhtilafihim istirakus bil ghusli wal mu'aradatil zahiril hadis al waridah fi sifatil ghusli li qiyasil ghusli fi zalika 'ala al-wudu'. Nah, ini rupanya beda yang menjadikan mereka berbeda pendapat. Perbedaan pendapat itu disebabkan karena perbedaan mereka dalam memahami kata al-ghusl. Al-ghusl itu artinya adalah membasuh. Kalau lazimnya membasuh kan harus digosok. Nah, sementara tanpa digosok bisa tidak dikatakan membasuh. Nah, sinilah mereka berbeda pendapat. Sebagian mengatakan kalau menuangkan air itu sudah masuk dalam makna ghuslu, membasuh. Tapi sebagian mengatakan kalau belum digosok belum masuk ke dalam makna ghuslu. Kalau kita mencuci pakaian, ibu-ibu basuhkan air, letakkan rinso tanpa digosok, kira-kira bersih atau tidak? Nah ya, belum bersih. Nah, di sini yang menjadi mereka berpendapat tentang mana al-ghusl. Jadi satu kata saja itu berbeda maknanya, berbeda hukum fikihnya. Itulah luasnya persoalan fikih. Kemudian yang kedua, yang menjadikan mereka berbeda pendapat adalah terjadi pertentangan secara zahir hadis-hadis tentang sifat mandi. Tentang sifat mandi yang dikiaskan dengan berwudu, di mana berwudu harus ghusl, harus mencuci. Kalau wudu mencuci itu dengan cara menyentuhkan tangan ke seluruh anggota wudu. Nah, di situ letak perbedaannya. Sementara hadis-hadis tentang sifat mandi itu terjadi pertentangan satu dengan yang lain. Cuman oleh Ibnu Rusdi tidak disebutkan hadisnya secara utuh kayak di sini. Nah, apa hadis yang berbicara tentang mandi itu? Hadis dari Aisyah dan Maimunah. Nah, dalam hadis Aisyah dan hadis Maimunah laisa fiha zikrut tadallul. Dalam kedua hadis, dua orang istri Nabi ini tidak disebutkan bahwa mandi itu atau yang dicontohkan oleh Nabi mesti menyentuh tangan, menggosok tangan ke seluruh tubuh. Tapi di dalam hadis itu hanya ifadatul ma'i faqat, cukup menuangkan air saja tanpa menyebutkan tangan mesti menggosok tubuh. Itu dalam hadis dua istri Nabi. Tapi yang mengkiaskan dengan berwudu, karena wudu itu harus menggosokkan tangan atau menyentuhkan, itu lazimnya ghusl itu, maka mandi pun juga begitu. Nah, di sini letak perbedaan pendapat mereka.
Sekarang dalam hadis Aisyah, qalat, Aisyah mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza igtasala minal janabah yabda'u fayaghsilu yadayhi summa yufrihu bi yaminihi ala shimalihi fayughsilu farjahu. Ini tata cara mandi Nabi. Kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia mandi minal janabah, mandi junub,